Yo, oke. Kali ini bukan. Ya, kali ini adalah video pertama saya ya, pertama video aku yang apa ya, yang ingin dan pengen buat game ya berbasis common prompt ya pastinya. Nanti kita bakal kembangin juga gamenya. Tapi ya kita buat game klasik-klasik aja dan game ya yang ada di pikiranku sih, yang pengen ku buat gitu. Ya udah, tanpa lama-lama langsung aja kita buat ya. Kita buat dulu eh kita buat dulu headernya ya. Buat dulu headernya. Setelah buat ini untuk headernya, kita buat using namespace nya. Sorry cuy. Oke, kita compile dulu dan kita save. Apa ya, kita buat namanya game, apa ya namanya, game saling hantam, namanya game saling hantam kali ya, hantam. Oke, sip ya, biarkan dulu dia compile. Wah lama ya. Oh what the, oke. Sorry guys, inti mainnya dulu belum kita buat ya, dan kita buka mainnya dulu sehingga kita compile, semoga bisa. Waduh lama. Oke, bisa. Baiklah, buat kita alangkah baiknya buat apa ya, kita buat dulu interface kali ya, kayak interface ya, interface tapi nggak kayak gini cara buatnya. Cara buat kayak gini, interface ya, kita buat di sini node-nya interface atau halaman depan lah ya, halaman depan ya. Itu kita buka kayak gini ya, begini kan ya. Biasanya aku kalau buat suka kurung karawalnya di bawah ya, kurung kerawal ya, suka di bawah, nggak tahu kenapa. Jadi ya begitulah, kita buat seperti ini dan kita buat stringnya jangan pakai space sih, kita pakai T 3 kali, itu titik koma ya. Interface udah jadi. Sekarang kita butuh, kalau buat game saling hantam ya, karena game saling hantam dan bentuknya common prompt masihnya, kita cuma butuh atribut ya, mungkin nama dan player mungkin ya, nama player dengan nama musuh. Jadi kayak kalau untuk nama kayaknya bisa pasang di situ deh nanti di interface. Kalau untuk darahnya dulu deh, biasanya kalau game saling hantam ada darah dan ada damage-nya ya, atau kerusakan. Jadi kita buat kerusakan dulu, kita buat namanya HP player ya. Di bawahnya kita buat namanya HP enemy ya. HP enemy apa HP musuh? HP enemy aja lah ya, biar agak Inggris sedikit ya. Oke, kita compile dulu, mana tahu ada yang salah. Wah lama cuy. Oh nggak ada, dan nggak ada, kita tambah lagi namanya attack player ya, attack player. Satu lagi kita pasang attack enemy ya, itu enemy. Kita compile lagi. Selagi compile kita ngecek dulu. Oke, sip. Kita buat dulu attack HP player itu, kita buat angkanya 100 karena ya biasanya basicnya kalau darah itu 100 ya. Di sini kita buat 100. Oke. Dan untuk damage-nya kita kasih 10 deh, atau 5. Damage ini juga 5. Untuk sementara 5 dulu, nanti kita ganti deh kalau misalnya mau. Oke, udah buat kayak gitu. Kita buat interface-nya dulu. Interface-nya kita buat kotak nggak sih? Kalau buat kotak kayaknya bisa juga. Gimana enaknya? Nggak usah deh, nggak usah buat kotak ya, nggak usah buat kotak. Supaya sebelum itu kita harus giniin dulu. Giniin dulu. Kita masukkan interface-nya dulu untuk preview. Jadi ketika kita tekan ini,
dia akan compile sambil nge-view pastinya, dan itu nggak ada apa-apa. Oke, karena nggak ada apa-apa jadinya kita belum buat ini dulu. Oke, sebelum itu kita kasih space satu biji aja, nggak usah banyak kali. Oke, udah kita kasih space. Dan kita buat lagi di sini HP player ya. HP player itu buat kayak gini, inline. Apakah cocok? Wah, lama ya, lama. Oke, nampak tuh 100 ya, 100 HP player ya. Karena angkanya ada 100 tuh. Jadi namanya gitu. Nah, sebelum itu kita butuh nama pasti kan. Kita bisa butuh nama di sini. Misalnya kita space gini. Kita space gini. Apa ya namanya, kita coba ya. Namanya player deh. Oh, namanya apa ya? Namanya oke, nama player deh. Nanti kita pikirkan nanti nama yang keren, nama yang bagus ya. Kita inline dulu, terus kita compile lagi untuk preview supaya nggak bingung. Dan player 100 kan. Tapi namanya kayak gitu ya. Nantilah kita rapikan. Setelah itu kita buat lagi di sini untuk enter baru ya. Enter baru yang dimana ini nih untuk sebagai apa ya, sebagai seling gitu loh. Oke, di sini baru kita buat lagi ya. Di sini dibuat namanya enemy. Setelah buat enemy, kita inline lagi. Setelah itu kita buat lagi. Waduh, kok C-nya gede sih. Kita ginikan lagi enemy. Oke, di sini namanya HP enemy titik koma. Oke, jangan lupa namanya inline lagi. Sip seharusnya. Lama. Oke, kita preview. Oke, ini udah ada player, udah ada darahnya 100, enemy darahnya udah ada 100. Oke. Atributnya udah ada, darah dan attack. Kita buat 2 aja dulu ya. Nanti kalau masalah pengembangan untuk yang lain-lain nanti kita buat sendiri. Oke. Jadi kita lanjutkan nanti. Kita buat 2 dulu yang simpel aja. Nah, setelah jadi interface, kita tuh butuh yang namanya mekanisme ya. Jadi kayak sistem gitu, sistem attack ya. Sistem attack ya. Sistem penyerang. Penyerang. Biar Indonesia. F nyerang nggak tuh? Penyerang. Oke. Sistem penyerangnya kita buat sistem penyerangnya itu di sini int ya. Di sini kita buat namanya attack player, attack enemy. Kita buat namanya DMJ ya, DMJ player. Habis itu di sini namanya DMJ enemy. Nah, nanti dalamnya itu kita pasang untuk kita buat satu lagi void, yaitu nama voidnya void system ya. Kayak gitu sih kayaknya nama apa yang cocok sih gitu kayaknya. Oke, ini karena aku juga masih belajar, jadi mungkin menurut kalian, kalau kalian lihat dari hasil ketikan aku tuh agak berserak dan ya gimana ya, sorry banget, karena juga ya baru belajar gitu juga gitu. Oke, sebelum itu kita masukkan dulu yang namanya header baru, include-nya yaitu conio.h, dan kita buat satu lagi include-nya yaitu unistd.h kalau nggak salah gitu ya. Kita compile aja apakah benar atau tidak. Semoga sih benar ya, semoga benar. Oh, benar, dan hasilnya masih sama karena nggak ada perubahan sama sekali ya. Sama sekali tidak ada perubahan, jadi ya biasa aja. Untuk ini kita buat damage playernya.
Damage-nya itu jadi beginilah. Kita buat int di sini di dalam ini yang tidak universal. Jadi int di sini kita buat kita anggap damage player itu x ya di sini ya, x. Habis itu int x, jadi x sama dengan ayo apa, x sama dengan apa ya, x sama dengan kita buat damage-nya berarti HP player ya, HP player dikurang dengan HP player ini damage player apa, damage player kita kasih ke HP enemy. Sorry. Kita buat jadi attack player. Semoga bisa sih sebenarnya. Titik koma. Kita compare dulu. Takutnya salah. Jadi kalau salah nggak muncul koreksinya. Oke, jadi setelah itu baru kita return x titik koma. Di sistem ini ya, apa nih gini, di sistem ini kita pakai ini namanya kita buat intx juga, karena beda intx yang di situ tuh karena nggak universal coy, jadi ya beda lah. Biasa sih gitu ya. Coba kita compile. Kalau misalnya ke detect salah berarti salah berarti. Biasanya enggak sih. Enggak ya, betul. Nah, yang x di sini x sama dengan dmj player oh ya betul, gini. Seharusnya gini ya. Ya gitu deh jadinya. Cara konversi ke dalam HP player bagaimana? HP enemy kan serangan player ke enemy akan mengurangi ya. Jadi kita return x. Nah, kita buat return int x-nya, atau kita return ya. Gimana returnnya? Kita returnnya begini berarti kayak x itu sama dengan HP player titik koma. Apakah itu bisa? Setahu saya enggak sih. Oh bisa coy. Berarti salah, bukan player, enemy. Enemy di sini baru return HP enemy kalau nggak salah sih gitu ya. Iya sih. Ya nggak sih? Iya gitu berarti. Oke, itu dibilangnya benar. Kita nggak tahu salah nggaknya gimana. Nah, di sini karena di interface ini udah jadi, kita butuh yang namanya apa ya? Goto ya, Goto ini kita pasang untuk perulangan itu. Untuk perulangan bukan yang perulangan for, tapi yang ngulang sistem dari awal gitu. Kita tulis apa namanya? Run. Nah, run. Titik di sini kita buat nama run titik 2 kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah gitu. Salah coy. Tulisan aku salah coy. Sorry. Oke, sorry. Aduh. Ya ini. Kalau nggak salah gitu sih caranya. Bener nggak sih? Wah, lama kompilan. Oke, benar ternyata benar. Nah, ini coba kita masukkan yang namanya sistem. Sorry cuy, ini nggak muncul ternyata. Walah. Sistem namanya sistem void apa sih void ya? Void kan? Ya void. Kita compile lagi. Semoga bisa. Yuk bisa. Oh bisa, dan coba kita run. What the? Ya bakal jadi begitu jadinya ya, karena kita terus ngegoto-goto. Nah caranya kalau misalnya seperti itu, kita butuh yang namanya gauge. Guna gauge. Jadi ketika ada gauge itu lebih
lebih ya lebih tertata nggak sih? Apa sih? Nggak tertata juga sih gini. Nah tapi darahnya nggak muncul. Nah satu lagi, kenapa jadi duplikat begitu? Nah kalau misalnya jadi duplikat gitu, solusinya adalah di apa sih ini? Di sistem kita buka kayak gini, namanya CLS. Nah ini biar nggak sama ya, biar nggak sama nama sistem ini. Sistem apa ya? Sistem game ya, sistem game ya apa namanya sini, biar berubah sedikit. Sistem game. Bagaimana? Apakah bisa? Apakah tidak? Apakah bisa? Apakah tidak? Waduh, interface tidak bisa. Ya karena kurang titik koma. Oke, bisa ya. Nah, tapi kalau ditekan itu darahnya nggak berkurang, cuy. Darahnya nggak berkurang. Darahnya nggak berkurang. Coba kita, kenapa kita hapus ya? Ya adalah sama dengan X ya. Dan kita buat kayak gini. Kita compile. Apakah bisa? Nah bisa, tapi waduh, bisa. Bisa. Nah tuh darahnya berkurang terus tuh. Tuh. Berkurang terus tuh darahnya tuh. Berkurang terus darah. Ini karena damage 5 nih, jadi malah. Nah jadi ya begitulah. Ya betul. Karena dibalik ya, sorry. Lupa. Damage enemy sudah jadi, dan DX damage player bisa digabungin nggak sih sebenarnya? Enggak lah, enggak bisa digabungin. Kita buat nama damage, kita buat damage dari enemy-nya juga. Jadi kita buat INTX ya juga di sini. Biar nggak ribet ya, biar nggak ribet, ini kita gini kan, kita copy, kita paste. Gampang? Enggak juga. Oke, di sini tuh kita ganti jadi, aduh apa coba. Wait, saya hapus dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di sini karena ini sorry cuy, ini agak typo sedikit. Kita typo sedikit. Oke, di sini tuh HP, karena ada enemy di sini buat namanya HP player ya. HP player dikurang dengan attack enemy jadinya HP player X return HP enemy ya. Atau sebenarnya sih harus ya sudah lah ya. Kita coba sebenarnya sih kalau kita pakai ini bisa nggak sih? Eksperimen sedikit enemy ini ini eksperimen sedikit, nggak masalah kok. Slow kayaknya nggak bisa terbaca ya, kemungkinan, tapi kita tes ya. Kalau bisa ya kita pakai. Oh bisa, coba kita run ya cuy. Oke. Oh bisa cuy, bisa ternyata bisa. Oke. Dan pada akhirnya bisa cuy. Oke, coba kita ganti attack playernya ini menjadi 2 ya, dan damage yang dari sini tuh menjadi 6 deh, 6. Kita kembali gini. Wop. Ya terus tuh tap. Oke. Udah min lagi tuh. Udah min lagi tuh damage-nya. Oke, udah jadi, dan ya sampai sini ya dulu. Apa ya, project enggak sih sebenarnya ya, codingan biasa ya. Untuk buat game saling hantam ya, karena gamenya mekanismenya simple cuy sebenarnya. Antara si A dan si B, orang ini saling serang gitu. Siapa yang darahnya duluan, nggak duluan sih, dia nanti ada peluang win
draw dan lose. Jadi kalau misalnya ketika mereka saling hantam tapi sama-sama 0 darahnya, ya bakal draw gitu. Tapi kalau misalnya ada sisa dari si A atau si B, nanti salah satunya ada yang menang gitu loh. Mekanisme gamenya simple sih sebenarnya, cuman ya kita buat sebagus mungkin karena ini masih HP enemy dan attack enemy ya. HP darah dan attack ya, atau damage-nya. Nanti kita mau coba buat kayak defense atau buat penetrasi, atau kita buat critical damage-nya. Pakai nggak sih critical damage? Oke, kita tes nanti. Kita pakai 3 dulu ya. Kalau masalahnya lain nanti aja. Niatnya nanti itu sih defense, penetrasi. Setelah itu baru critical gitu loh. Nanti kita buat setelah video ini, oke? Mungkin sampai sini aja videonya, dan buat kalian yang mau mau ikutin codingan ini ya silahkan pakai aja, mau pakai ya. Terserah kalian mau pakai mau enggak ya. Ya pada intinya aku di sini cuma untuk ngekonten doang ya, cuman konten gitu loh. Oke, mungkin sampai sini aja. Waduh. Oke. Terima kasih udah nonton sampai habis ya. Aku juga masih belajar, sorry banget kalau ada yang nggak rapi atau gimana. Dan buat kalian ya, mungkin ada ide-ide yang bagus atau ide-ide codingan yang bagus, atau apa atribut yang pengen dimasukin, atau nanti kalian bisa kasih tahu apa sih grafik yang bagus dipasang gitu. Kalau misal taruh di Dev C++ ya, aku pakai software Dev C++, jadi aku tuh kayak manual gitulah istilahnya, buat gamenya manual gitu. Nah, bisa rekomendasi lah untuk ininya, untuk library atau ya library yang untuk grafiknya tuh kayak apa gitu. Ya aku tahu sih cuman graphics.h ya. Tapi kalau sebenarnya ada 3 yang aku tahu, kayak SFML, graphics.h, sama OpenGL. Nah, cuman kalau yang lain-lain itu nggak tahu gitu, karena gimana ya, yang cuma aku tahu cuman itu gitu. Jadi buat kalian yang kalau ada rekomendasi grafis library ya, yang rekomendasi ya, bisa langsung komennya di bawah. Dan ya begitulah ya. Dan pastinya sih untuk low spec pastinya ya, karena karena enaknya pakai low spec tuh satu sih sebenarnya. Ngoding di low spec itu sebenarnya satu, yaitu kita belajar, atau aku tuh belajar caranya ngoding tanpa otomatis. Jadi memang dituntut atau dituntut untuk terus ngetik dengan secara manual, supaya salah benarnya itu bisa diperbaiki. Ya, sebenarnya sih ada yang lebih worth it lagi kalau belajar ini. Sebenarnya pakai Notepad, yang dimana Notepad itu tuh kalau misalnya kita pakai itu nggak kelihatan lagi cuy errornya, dan itu lebih sulit. Tapi karena udah ada Dev C++ yang dimana pendetect, tapi bagus yang beli ini. Cuman tetap manual kok, karena Dev C++ cuma ngasih code editor doang yang bisa ngedetect, dah gitu doang sih yang setahu aku. Kalau buat kalian yang tahu lebih dalamnya lagi ya bisa komen-komen dan sharing-sharing, oke? Oke, sampai sini ya videonya. See you next time. Goodbye, dadah. Oke.